Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak bisa perkenalan ya, karena sudah kenal semua. Mohon izin Bapak Ibu Guru semua, saya di sini akan menyampaikan rencana tindak lanjut dengan model pembelajaran SPESEM atau Sport Education Model. Nanti temanya adalah turnamen futsal. Kenapa saya mengambil turnamen futsal? Rencana ini bisa digunakan nanti untuk kegiatan kelas meeting ataupun jika kita akan mengadakan turnamen atau kompetisi untuk siswa SD di Kecamatan Sleman, Kabupaten maupun nanti bisa mungkin di tingkat provinsi. Sebelumnya untuk latar belakang, kenapa saya memilih futsal? Karena futsal merupakan olahraga yang paling populer dan digemari oleh siswa, terutama siswa laki-laki. Hal tersebut terbukti dari semangatnya siswa saat ada waktu luang di sekolah memilih bermain futsal. Selain itu, di sekolah-sekolah dari mulai SMP, SMA sampai ke universitas, olahraga futsal sangat berkembang pesat. Semua ini dilihat dari banyaknya kejuaraan futsal yang sering diselenggarakan di kota-kota. Tidak bisa dipungkiri dari materi olahraga pun pembelajaran olahraga. Misal kita ada 2 jam pelajaran, materi sudah selesai, ada sisa waktu luang, anak-anak lebih memilih untuk bermain futsal, terutama yang putra. Ada jam kosong atau mungkin ada pembelajaran di kelas, pelajarannya sudah selesai, tugas sudah selesai, anak-anak sering ke lapangan belakang untuk bermain futsal. Nah, sebelum lanjut, apa itu SEM? Ya, Sport Education Model. SEM adalah suatu model kurikulum atau program pembelajaran yang mampu memberikan banyak pengalaman belajar untuk siswa. Jadi di sini nanti siswa terlibat aktif. Bahkan bisa dibilang siswa adalah pelaku utama dari kegiatan tersebut. Seperti tadi disampaikan, turnamen futsal berarti kita membutuhkan suatu keanggotaan atau kepanitiaan. Nah, di sini siswa itu berperan sebagai full keseluruhan sebagai panitia dan bahkan sebagai peserta. Bagaimana pelaksanaannya? Jelas di sini nanti dari guru, terutama guru PJUK yang mengampu, itu memberikan dulu job desk atau peran masing-masing. Panitia, ketua panitia itu tugasnya seperti apa, nanti sekretaris seperti apa, bendahara, bahkan masuk ke dalam pertandingannya ada nanti mungkin wasit, ada anak bawang, ada tim medis, dan ada scorer atau pencatat skor. Itu juga nanti banyak terlibat di sana. Anak-anak akan diajarkan sebagai pelaksana, jadi tidak hanya sebagai peserta, tidak hanya mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh guru atau dari pihak panitia lain, tetapi anak-anak merancang kegiatannya seperti apa, urutannya seperti apa, panitianya kerjanya gimana. Jadi mereka akan punya tanggung jawab sendiri-sendiri dari kegiatan tersebut. Tujuan proyek di sini akan ada 4 yang saya cantumkan. Yang pertama, membangun jiwa kompetisi dalam pertandingan futsal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan, dan kelincahan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada banyak komponennya di sana. Kalau kita jabarkan satu-satu nanti akan panjang. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Di sini siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran akan memberikan ide-ide kreatif dan antusiasme yang tinggi. Nah, di sini tadi kan sudah dibentuk, kita membantu di awal, membentuk kepanitiaan. Nah, nanti dari panitia itu mereka akan berdiskusi apa yang akan dikerjakan. Bagaimana cara promosinya, bagaimana cara mendatangkan pesertanya dan minat teman-teman yang lainnya, itu nanti dibahas di kepanitiaan tersebut. Yang berikutnya,
ada murid yang terlibat sebagai kelas 8 sebagai panitia. Jadi karena saya mengajar di 2 tingkat, kelas 8 dan kelas 7. Untuk kelas 8 nanti sebagai panitia, karena saya merasa kelas 8 atau sudah kakak kelas ya, mereka punya adik kelas, bisa untuk mengondisikan adik-adiknya. Dan nanti kelas 7 sebagai peserta. Nah, selanjutnya penanggung jawab adalah dari kepala sekolah. Ini kalau untuk kegiatan turnamen besar, misal kayak kita mengundang sekolah lain atau kita kelas meeting pun juga bisa. Jadi nanti penanggung jawabnya tetap dari kepala sekolah. Jadi nanti akan bersinergi dengan kesiswaan untuk mengisi kegiatan kelas meeting. Yang selanjutnya adalah yang menjadi fasilitator temanya bersinergi membangun jiwa pemenang dan prestasi yang terdiri dari beberapa guru mata pelajaran. Nanti akan saya tampilkan guru-guru apa saja yang nanti bisa bekerja sama terlibat. Ya. Yang selanjutnya adalah mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Terutama nanti wali kelas 7 kan karena sebagai peserta. Jadi kelas wali kelasnya mendampingi, bisa berperan juga sebagai manajer timnya atau pelatih, atau nanti terserah wali kelas bisa menunjuk temannya salah satu sebagai pelatih dan lain-lainnya bisa. Jadi koordinasi untuk kelas 7 karena belum sebagai panitia tetapi dikerahkan untuk sebagai peserta. Nah, nanti teman-teman kelasnya dibantu guru wali kelas untuk mengkondisikan siapa menjadi apa dan tugasnya. Yang terakhir kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, ini nanti dikembangkan oleh kelas 8 sebagai panitia. Lalu untuk di sekolah kita kebetulan aset yang dimiliki bisa dibilang sangat-sangat memadai. Nah, kita ada untuk sumber daya manusianya, ada guru PJOK, ada siswa dan tenaga kependidikan. Ini kolaborasinya sudah sangat baik untuk membuat sebuah event, saya yakin bisa berjalan. Untuk sarana dan prasarananya kita sangat memadai sekali. Lapangan futsal yang walaupun menjadi satu dengan lapangan basket, tetapi itu juga bisa disebut lapangan futsal karena garisnya ada sendiri. Lalu peralatan olahraga jelas untuk bola futsal sekarang belum ada, udah rusak semua. Jadi nanti mungkin bisa mengadakan lagi. Selanjutnya adalah ruang kelas. Ruang kelas ini berfungsi sebagai nanti untuk tempat kepanitiaan, sekretariat, dan ruang ganti bagi pemain, ya, atau biasa disebut locker room-nya. Ya. Ada yang terakhir perpustakaan. Perpustakaan apa gunanya? Ya, itu nanti untuk teman-teman kepanitiaan mencari informasi bagaimana tuh jadi kepanitiaan yang baik. Terus referensi cara mengadakan turnamen futsal, kompetisi futsal yang benar seperti apa, itu nanti bisa mencari referensinya di perpustakaan. Nah, kita masuk ke rencana evaluasi. Yang pertama adalah mendokumentasikan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa berupa video, foto, dan portofolio kegiatan. Nah, seperti yang biasa dibuat Pak Rizky, ya, jadi kayak ada video pendek untuk nanti kita promosi keluar atau untuk media sosial di SMP 3 dan dibantu sama status-statusnya ibu guru. Nah, itu juga untuk promosi semua dan bisa menjadi evaluasi untuk bersama. Selanjutnya mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam kepanitiaan. Ini nanti kembali ke dalam siswa lagi. Ya, ada namanya biasa kita sebut penilaian teman sejawat. Ya, jadi nanti teman-temannya juga memberikan komentar atau masukan atau koreksi buat panitia. Misal ketua panitianya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu nanti dari teman-temannya bisa. Teman sejawatnya memberi penilaian untuk temannya yang lain. Dan nanti juga guru sebagai fasilitator juga akan menilai, ya, bagaimana dia saat menjadi ketua nih,
yang di bawahnya, tim-timnya, biar bisa berjalan dengan baik. Oke. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara. Ini bisa nanti dari kelas 7 sebagai peserta juga bisa. Di sini ada kemungkinan tantangan karena kebetulan halaman kita atau lapangan belakang kita itu belum indoor, jadi cuaca hujan pasti jadi tantangan. Yang kedua adalah seragam tim yang sama karena kelas 7 kan seragam olahraganya pasti seragam olahraga sekolah dan belum punya seragam kelas kecuali kelas KKO. Jadi bagaimana mensiasati ini nanti mungkin dari sekolah akan menyediakan rompi atau nanti siswa per kelas membuat jersey sendiri. Tapi membutuhkan biaya lebih untuk kalau harus membuat jersey per kelas sendiri. Selanjutnya pelaksanaan. Persiapan dilakukan saat pembelajaran PJUK. Jadi bisa saat pembelajaran materi di kelas saya akan memberikan set pembelajaran seperti apa dan nanti akan dilanjutkan saat-saat pembelajaran selanjutnya atau di waktu-waktu luang. Dan pelaksanaan pada saat kelas speaking. Rencana saya turnamen futsalnya bisa dilaksanakan saat kelas speaking. Oh, sudah selesai. Ya kerasa ya, cepat sekali. Tadi baru kayaknya sampai setengah 5 nih tadi. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Sip. Sip. Salut. Oke, mungkin itu saja secara singkat ya. Nanti secara lengkapnya modulnya bisa saya berikan untuk bareng-bareng. Siapa tahu akan Gak apa-apa, nanti biar makanya biar turnamen futsal karena kemarin Bu Jojo juga rencana membuat turnamen futsal dan mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan siswa atau beberapa siswa. Mungkin itu dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ada pertanyaan? Dikasih W. Oh, keren. Oh, keren. Wah, kudu latihan nih, kudu latihan nih. Terima kasih ya Pak Nino. Sip. Salut. Bapak Ibu kita masih punya satu lagi narasumber ya. Ada Ibu Indri.